Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas hasil diskusi kami mengenai Principle and Practice for Effective Meeting. Next. Yang beranggotakan Sani Zakiati Salsabila, Ratu Saskia Azara, Putri Sabrina Surur, Rizkarin Asbudiarti, Aulia Marani, dan Kalista Zafira. Definisi, meeting yang efektif perlu menyeimbangkan dua hal, yaitu struktur dan interaksi. Struktur dianggap penting, namun anggota kelompok juga perlu memiliki kebebasan dalam bereaksi dan mengekspresikan ide. Jika terlalu banyak struktur, tidak bisa dikatakan sebagai rapat. Dan juga jika terlalu banyak interaksi dan tidak terstruktur, rapat kelompok akan jauh dari fokus dan tujuan awal. Next. Contoh kasus, terdapat sebuah kelompok pecinta alam di SMA N1 Bekasi bernama Inswapala, di mana kala itu merupakan puncak dari masa jabatan angkatan 2019-2020. Saat itu, para anggota kelompok berencana untuk membahas LPJ selama periode masa program kerja yang dijalankan yang meliputi seluruh kegiatan. Sebelum membahas LPJ, kami harus membuat surat perizinan untuk menggunakan ruangan yang akan digunakan untuk rapat, yang harus disetujui minimal H-1 pelaksanaan. Hari H pun tiba, seluruh anggota kelompok hadir tepat waktu. Ketika rapat dimulai, agenda sudah tersusun dengan rapi. Namun di pertengahan diskusi terdapat suatu masalah di mana ada beberapa kegiatan yang buktinya hilang. Andri sebagai ketua kelompok kala itu sudah mengetahui permasalahan tersebut dan sudah berdiskusi dengan ketua periode sebelumnya. Tetapi di rapat, karena anggota tidak mengetahui hal tersebut, akhirnya ketua kelompok menceritakan permasalahannya dari awal. Yang mana hal ini berdampak pada keluarnya topik pembahasan yang awalnya difokuskan pada LPJ. Tanpa disadari, waktu peminjaman ruangan pun sudah akan berakhir. Ketika kita menyadari hal tersebut, ternyata masih banyak agenda yang harusnya kita bahas. Akhirnya, salah satu anggota yang menjadi timekeeper meluruskan kembali tujuan dari inti rapat ini. Agenda yang sudah tersusun rapi di awal akhirnya menjadi berantakan. Banyak pokok pembahasan topik yang seharusnya dibahas menjadi teragukan dan sebagian topik yang terbahas justru mengikuti keputusan yang disarankan oleh ketua kelompok dan seluruh anggota kelompok mengiyakan tanpa mendalami saran yang diberikan. Hal ini juga berdampak pada hasil notulensi yang berantakan sehingga anggota yang tidak dapat hadir di hari itu pun bingung saat membaca hasil notulensi yang diberikan di grup lain akibat tidak dapat memahami inti dari rapat yang dibahas kala itu. Next. Analisis kasus. Berdasarkan peneliti komunikasi yang mencoba mengompilasi dosa-dosa yang dianggap salah kaprah atau keliru dalam menjalankan rapat atau yang dikenal dengan meeting sins, di mana dari satu kesalahan dapat menimbulkan kesalahan lainnya. Kasus ini berawal saat pertengahan rapat berlangsung terdapat masalah yang terjadi pada kelompok, di mana ada beberapa kegiatan yang buktinya hilang. Hal ini menyebabkan kesalahan getting off the subject atau pembicaraan yang keluar dari topik karena Andri selaku ketua kelompok menceritakan kembali permasalahan yang sedang terjadi. Dikarenakan terlalu fokus pada cerita permasalahan yang ada, hal ini membentuk kesalahan yang baru yaitu time wasted atau banyak waktu yang terbuang sebab cerita yang terlalu panjang. Dari kesalahan-kesalahan tersebut, akhirnya agenda yang sudah ditetapkan tidak terbahas dan membuat rapat menjadi tidak efektif serta efisien. Kekecewaan dari rapat ini disebabkan karena ada kesalahan lainnya, yaitu kesalahan individual dominance discussion atau dominasi individu dalam rapat, yaitu di mana keputusan yang diambil mengikuti saran yang diberikan oleh Andri sebagai ketua kelompok. Next. Berikut adalah referensi yang digunakan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.